Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita bersyukur karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa suah kembali ya, pada kesempatan yang sangat bagus ini. Dan saya ya pada yang masuk masjid Al-Zaidi melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di tempat di mimbar yang kemarin. Ya, saya mohon izin, alhamdulillah hari saya ada Pak Ketua Yayasan hadir, ada Ketua Pengurus, ya. Saya dikontak kemarin Pak Firdaus. Kalau saya nggak salah itu kurang lebih jam 13.55 ya, hampir jam 2 lah dikirimi WA beliau, Prof, gilirannya lagi besok. Wah, alhamdulillah ya. Jadi ini kita bersyukur Bapak diingatkan ini Jumat 3 ya. Dan pada hari ini seperti saya sampaikan tadi ya, mungkin lebih dari 7 menit ya, karena pengalaman pertama saya, yang kedua setelah saya terlalu cepat masih banyak yang low, pada bagus sekali. Idealnya pas kita selesai majelis zikir kita langsung salat subuh, sehingga banyak yang kita dapat ya, salat fardu, salat sunnah, pahala belajar ini juga sangat tinggi. Yang mengajar dan yang belajar sama ya, kemudian dapat lagi salat, kemudian ada lagi syariat yang sambung lagi ngaji, belajar tajwid. Jadi saya pernah ikut sama Pak Imam yang belajar tajwid. Di mana-mana masjid saya lihat banyak orang tua juga belajar. Jadi itu pengantar 1 menit. Nah, sekarang saya masuk di inti kultum saya pagi ini adalah bagaimana kita mengikuti Rasul dalam hal menerapkan upaya atau strategi kita sehingga kita bisa unggul, kita bisa maju ya. Dalam Al-Quran kata menang itu ada di Al-Fatihah, kata bina ya. Ini kita jadikan acuan. Jadi sesungguhnya saat kita memberi kemenangan, kata menang. Kemudian hadis Rasul, barang siapa ya hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Apa itu beruntung? Istilah apa? Istilah bisnis. Jadi tadi istilah menang bisa dalam arti uang, sedangkan kata beruntung ini konotasinya maupun denotasinya itu bisnis ya, bisnis. Sehingga ini yang kita turunkan bagaimana ya. Waktu saya ceramah pertama di sini, saya sudah ungkap mengoptimalkan fungsi masjid ya. Waktu itu saya sudah sampaikan beberapa yang saya baca dan saya dengar langsung, ada 12 fungsi masjid di zaman Rasul. Dan saya lihat yang terakhir Prof. Nasruddin memperbaharui bukunya menjadi 22 fungsi masjid di
zaman Rasul. Misalnya nanti juga saya bagikan tulisan itu karena waktu saya di majelis taklim ada yang minta gitu ya. Ceramah yang kedua adalah tadi visinya, kemudian lembaganya. Lembaga yang kita bisa pakai bisa yayasan, bisa pengurus langsung atau langsung badan usaha. Badan usaha di kita di Republik hanya 3 ya. Badan usaha milik negara BUMN yang tujuannya pengembangan perintisan, swasta atau PT. Yang ketiga itu koperasi. Koperasi ini nanti BMTK, Syariah, tidak ada pilihan lain kecuali perorangan. Jadi kemungkinannya 4 perorangan, tapi kalau mau dibantu oleh pemerintah harus berkelompok apa saja ya, mau kelompok tani apa harus ada kelompoknya baru bisa kita dapat bantuan. Kita juga dapat bantuan masjid karena yayasan yang mengusulkan. Ya, jadi itu. Nah, jadi saya mengusulkan dari pilihan-pilihan yang ada, saya lihat sangat bagus. Yang pertama kita unggulnya di ini beras. Ya, saya udah keliling market ini. Model beras ini, sedekah beras ini belum ada yang jadi kita bisa berusaha. Ya, kita bisa berusaha. Kalau saya merujuk teori, ya, teori yang ada, yang dipakai hingga saat ini dan belum terbantahkan, yaitu ahli strategi atau memang dipakai ya. Sekarang Michael Porter mengatakan untuk unggul berkelanjutan ada 3 hal. Unggul berkelanjutan ada 3 hal. Yang pertama low cost strategy. Anda unggul di biaya. Dan Anda dalam hal ini bukan harga, ya, jadi di biaya. Jadi misalnya ada 3 penjual roti A, roti B, roti C, harganya sama-sama 1.000, 1.000, 1.000. Tapi yang unggul itu yang biaya paling rendah ya, harga 1.000, 1.000, 1.000, kemudian biayanya ada yang 500, ada yang 300, ada yang 200. Yang mana yang unggul Pak? Ya, yang C tadi, jadi 500, 300 ya. Nah, ini juga kalau turunannya ini tidak boleh kita meniru-niru ya. Kita harus share, kita harus memiliki ciri khas. Jadi inilah mengapa saya sampaikan tadi, kalau kita belajar dari Rasul itu adalah ahli strategi, ahli yang paling. Kita ambil contoh, waktu beliau sudah ada wahyu untuk hijrah, persiapannya sudah siap. Ya, biasanya orang kalau ke Madinah ke selatan, dia ke timur mengecoh karena dia sudah dijaga, sehingga dia kan pesan sama Ali, kamu tidur di tempat saya ya, sehingga dia dengan caranya bagaimana menyelamatkan agama, bagaimana menyelamatkan umat, dia pindah, jadi dia berputar ya. Kalau kita yang pernah ke Mekah itu 100 kiloan itu ya. Jadi kalau kita di sini ini dari Makassar ke Luwu, kalau mobil 12 jam ya, beliau berputar ya, berputar. Ini juga penerapan dari yang saya bilang tadi hadis ya. Toyota menjamin produknya itu pokoknya 1.000 produk saya satu pun gak ada cacat, paling sedikit ya 10.000 ada cacat. Itu tadi penerapan dari hadis ya. Kalau dalam teori ya namanya continuous improvement ya. Sekarang ini continuous improvement artinya perbaikan yang berkelanjutan sehingga kita bisa unggul, perbaikan yang berkelanjutan. Itu tadi penerapan dari hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi itu dia dari Rasul 1400 tahun yang lalu. Jadi seperti itu. Itu yang pertama, sehingga dipakai ini ya. Apa yang pakai misalnya Lion Air, ya, Air Asia. Mana bisa kita saya pernah ke Jakarta 400.000 aja Pak. Ya, di beberapa dunia ada yang pakai seperti itu ya.
ya. Sekarang hotel-hotel menengah Amaris 350 400 pakai semua itu low cost strategi. Jadi itu istilahnya sampai saat ini belum terbantahkan. Ya, jadi sebenarnya kepemimpinan dia ya. Nanti kita pilih yang mana ini untuk masjid kita. Yang kedua ada dia punya konsep namanya diferensiasi unik. Diferensiasi harus memiliki keunikan. Kalau Bapak mau menjual kopi di Makassar, jangan ikuti yang ada. Kalau Bapak ikuti yang ada, Bapak tidak akan dilihat, Bapak tidak akan dikenal. Karena Bapak pengekor. Nabi selalu mengajarkan kita harus jadi pemimpin. Kita harus jadi leader. Apa itu? Diferensiasi unik, berbeda dari yang lain. Jadi kalau lain banyak, Bapak bikin kopi lah, minum kopi yang bisa 1 kali jalan. Misalnya kopi untuk obat kuat misalnya, kopi untuk tidak ngantuk, macam-macam. Sekarang campuran kopi kan macam-macam. Kopi untuk perempuan, white kopi, ya. Ada macam-macam kopi. Ya, dan kopi kita itu Pak sangat terkenal ya, paling mahal dari Entreka, dikirim keluar baru masuk lagi ke sini. Ya. Jadi seperti itu karena kita belum bisa. Jadi diferensiasi. Kalau kita turunkan lagi lebih dalam, ya ada namanya subbagian dari apa yang bisa kita unggul sehingga kita berbeda. Ya ini bahasa Bugisnya ini frame ya, value to value. Value itu kita harus memiliki nilai. Nilai ini ada 2 Pak. Ada nilai ekonomi dan ada nilai non ekonomi. Kalau mau bagus kita cari yang nilai non ekonomi. Jadi nilai ekonomi itu harga ditambah keuntungan, itulah nilai. Tapi kalau nilai non ekonomi bagus sekali ya. Nilai berdasarkan tempat bisa beda. Kita naik pesawat 3-tiganya ya, beda tempatnya. Satu di kelas bisnis, satu di kelas ekonomi, satu di kelas biasa. Harganya lain Pak. Nilai berdasarkan waktu, Bapak beli tiket 3 bulan yang lalu, 1 minggu dan besok pasti harganya beda. Botol aqua saja sama botolnya di tempat yang berbeda lain. Di bandara 15.000, kita beli biasa 5.000. Ya. Ada lukisan Pak. Ya, jadi ini berdasarkan ada harganya 550.000, ada lukisan. Ada badik dari Labakan nilainya 150 juta. Ya. Dibeli dulu ada ini sekretaris presiden terkenal itu waktu. Apa kelebihannya di badik? Badik ini dari Labakan karena dia di zaman VOC dan dia tercatat pernah membunuh 40 orang. Mahal sekali. Kenapa bisa orang pergi buru-buru itu tulang di tato? Nilai apa di situ kok tulang berulang diperuntukkan dipakai? Sama dengan ini cincin Pak. Cincin ini tergantung kita nilainya. Ada cincin Probasu, ada cincin macam-macam. Ya, ada orang dikasih percuma aja, enggak. Dulu waktu ada musim-musim ini saya tiap mahasiswa saya kemana-mana dikasih, tapi saya tidak pernah mau pakai. Ya. Jadi seperti itu. Jadi free memiliki nilai. R langka. Ya kalau suatu produk langka maka itu ada kemungkinan dia bertahan lama. Jadi value rare inimitable, tak bisa ditiru. Punya produk yang bisa ditiru, bagus itu, inimitable. Ya. Yang keempat jadi free-nya value rare, inimitable, non substitutable, tak tergantikan. Apa itu tak tergantikan? Ya. Artinya tidak bisa disubstitusi Pak. Ya kalau kita tidak punya beras, ada jagung, berarti bisa disubstitusi. Ya. Ada ubi kayu. Ya. Ini resep umur panjangnya Prof Jabar ini. Ubi kayu, ubi jala, apalagi Prof Jabar, talas. Ya, ini waktu saya ke rumahnya beliau kan saya kagum usia di atas 74 kalau masih bisa naik sepeda, sudah jalan Pak. Saya tanya Pak Paling Maidi mantan direktur rumah sakit pendidikan. Sekarang generasi kita sekarang 40 tahun sudah punya penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Penyakit yang sudah harusnya dulu 60 tahun ke atas. Diabetes, ginjal. Ada teman saya Pak usia 31 sudah diabetes.
banyak sekarang juga anak-anak jantung. Tadi kita ini makanannya junk food macam-macam lah ya. Tidak lagi sesuai dengan sunnah ya. Nah, itu tadi ya, jadi low cost strategi, kemudian diferensiasi, kemudian isi dalam dari diferensiasi ini kita selalu punya keunikan yang berbeda ya. Rasul sendiri mengatakan kita harus berbeda, kita harus punya bagian Islami, biji yang lain-lain. Yang ketiga, strategi fokus. Apa itu fokus? Fokus ini kalau kita pilihan strateginya bisa ya, pada produk, fokus pada produk, atau fokus pada pasar. Ya, saya waktu pertama ketemu Prof di komunitas kita ini, Prof banyak ya UKM. Saya bilang bagus, nanti kita sharing-sharing ilmu karena namanya ilmu pada lau ya. Masing-masing kita berbeda, ada teori, ada pengalaman. Ya. Jadi seperti itu. Ya, harapan kita ya yang ketiga ini menjadi perhatiannya. Fokus, kita pilih apa? Ada saya sambung tadi, ada yang pilih produk, misalnya hanya jilbab terus dia jual, hanya pasang terus dia jual, ya. Atau fokus pada pasar, ya, pasar. Dia hanya pasarannya untuk kelas bawah, ya, kelas bawah, ya, kelas atas dan lain-lain, ya. Itu pilihan-pilihan kita sehingga nanti dalam menjalankan keinginan-keinginan untuk bermanfaat bagi diri dan keluarga dan sekitar, silahkan dipilih. Yang pasti saya sudah memberikan kabar bahwa sudah ada niat untuk membangun koperasi syariah. Berarti kita sudah naik kelas lagi ya, ada berkah, ada tambahan ilmu. Ya. Itu inti ceramah saya hari ini. Kita sudah di angka 17 menit. Saya hitung tadi ini 5:10 kita mulai, 17 menit. Ya. Jadi kita tambah sedikit lagi menjadi 20. Setuju Pak ya? Setuju. Ya, Pak Pata bagaimana? Setuju. Setuju, ya setuju. Kita ambil lagi patokan ini. Pak Ketua Panitia waktu Idul Kurban kemarin. Nah, jadi itu harapan kita. Ya, jadi dari saya turunkan tadi Al-Quran ayatnya yang dikatakan Al-Quran tidak kemudian bagaimana Rasul. Ini dua ini kita jadikan acuan sehingga masjid kita ini insya Allah ke depan akan menjadi masjid percontohan. Ya, saya dengar kabar bahwa banyak potensi kita belum miliki. Salah satunya ini lantai atas. Ya, lantai atas kita, ya saya selalu katakan ada kalanya kita ini raja wali bertindak seperti ayam. Berarti ada idol. Kita tidak mensyukuri secara bagus apa yang kita berikan. Padahal mensyukuri itu Pak, nggak ada di atas itu. Kalau kita bersyukur lain saya malah sedang. Kalau kau syukur saya akan tambah. Dan syukurlah yang tidak memiliki prasyarat. Kalau yang lain prasyaratnya itu ada, saya akan memberikan rezeki kalau Allah menghendaki. Ya, saya akan memberikan ini kalau Allah menghendaki. Tapi kalau syukur enggak, kalau kau bersyukur saya akan tambah. Ya, sehingga ada yang mengatakan syukur itu ya lebih dari dulu. Ya, dan Rasul sendiri mengatakan kan ya doa terbaik alhamdulillah. Ya, zikir terbaik la ilaha illallah. Itu yang saya ingat dari ustaz-ustaz penceramah kita, sehingga kita semakin kita syukuri masjid kita datang makin ditambah terus. Ya. Sebagai kesimpulan dari ceramah kita, yang maha subuh yang saya muliakan, ya ada yang mengatakan ya kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang kita tidak lakukan. Jadi saran saya, ada waktu kita habis ceramah diskusi bagaimana kalau bukan koperasi apa aja, arisan itu juga koperasi.
Dan satu prinsip koperasi ada namanya one man one vote. Satu orang satu suara. Beda-beda Pak. One share one vote. Apa maksudnya? Misalnya Pak Ketua Yayasan simpanannya 1 juta, ya. Pak Ketua Masjid 100 juta. Dalam pengambilan keputusan sama. 1 juta, 100 juta sama. Artinya koperasi itu di atasnya materi, dia manusia menempatkan. Manusia ini kan ciptaan yang paling tinggi, paling mulia. Kalau dia menyadari dirinya mulia. Pahami one man one vote. Dan koperasi itu kalau dulu kita lihat ada namanya tidak boleh menjual barang yang rusak, harus menjual barang tunai. Dan itulah Pak Hatta kasih masuk itu karena koperasi itu sangat mirip dengan Islam. Ta'awun, saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Dan memang pengurus Pak gak ada honornya itu. Nah waktu itu saya sarankan ya ada beberapa yang sudah ini kemarin pakai masuki pimpinan pesantren Macopa sudah ketemu saya dengan pimpinan yang baru karena anak musuhnya yang diangkat ingin bagaimana 65 hektar dan 30 cabangnya ini saya diundang untuk mengoptimalkan ada kliniknya ininya. Ini salah satunya nanti saya ya. Jadi berbahagialah kita Bapak Ibu yang saya hormati jamaah Masjid Hijrah ini. Saya ikuti perkembangannya ya. Hari ini Pak Firdaus izin di video, tapi jangan bikin upload keluar saya juga, ini untuk kepentingan kita. Malah saya sarankan kalau mau berbeda yang video ini nanti cari sekretaris ditulis ini, kita nanti ada buku ini bagi yang tidak ikut kan bisa di kita yang cetak baru infak ini jangan masuk dinilai ekonomi tadi. Kalau harganya kan berapa di fotokopi ya paling tinggi 20.000, tapi masuk di harga ini Pak untuk warga ada nanti beli 100.000 ada 200.000 seperti itu. Jadi kita harus masuk dinilai yang tak terduga ya. Mudah-mudahan ini kan hanya itu tadi, apakah kita mau lakukan atau tidak, mau jadi penonton atau pelaku. Di syuting saja ini sudah berbeda kita Pak. Hanya saya khawatirkan kalau kita syuting begini yang penceramah pemula ini agak ragu nanti ya. Kita ini kan berbeda ya. Kalau seperti saya kan memang mengajarnya ini sudah lama ya. Artinya biasa aja kalau ngajar kita itu kan 3 kali 45 menit. Ya kalau seperti ini baru pengantar, ini baru kita absen orang ini ya. Ya seperti itu ya. Jadi terserah Bapak itu pilihan ya. Dan yang membedakan kita dari yang lain hanya pilihan. Choosing. Allah Subhanahu wa taala sampai cipta. Silahkan ini ada neraka, ada surga, itu mendialelom. Dia tidak pernah ini. Kita berdosa bagaimanapun apa ini dia peduli dan dia hanya terima kita. Al-Ghafur Al-Rahman. Jadi itu ceramah kita kas 20 menit ini ya Pak Firdaus supaya bagus karena saja koreksi diri. Waktu ceramah pertama terlalu singkat, waktu ceramah kedua 41 menit. Saya ini tidak enak ini ya. Padahal harus standar. Jadi hari ini kita 20 menit dan ini mengalir aja Pak karena saya sudah sempat mempersiapkan segalanya karena pas selesai ditelepon Tambur Tutu ya ada dari kerajaan Goa mau bikin Universitas Yusuf itu sampai jam 9 malam. Jadi saya tidak sempat mempersiapkan dengan bagus ini bagaimana ceramah kita, tapi saya bilang apa adanya aja. Hari ini bagi saya biasa aja. Jadi tidak ada lagi tulisan-tulisan punya seperti biasa ya. Tapi direkam ini Pak, boleh kita lihat ya, justru lebih bagus karena direkam. Nah inilah rekam itu Pak, udara yang merekam. Dan dari dulu kan Al-Quran 1400 tahun mengatakan bahwa akan mengirimkan kabar melalui langit. Kabar melalui ini awalnya ditemukan bahwa suara itu bisa dikirim, telepon lah. Sudah itu gambar lah. Sekarang data bisa dikirim Pak. Jadi sekarang kita direkam, apapun kita lakukan direkam karena ada udara. Udara itu alat perekamnya Tuhan. Dan kita setiap saat ini menghisap udara. Udara itu
adalah itu yang selulus yang merekam apa yang kita bikin. Pakai yayasan, kata masjid ada itu ya. Apakah dipikirkan umatnya atau dirinya aja sendiri? Umat ini apa dipikir ini? Firdaus ini apa dipikir? Prof Jafar, Prof Jafar ini apa dipikir ini? Hanya untuk dirinya sendiri kan tidak seperti itu. Kalau kaji diri sendiri lebih dari cukup beliau. Bagaimana kita ini sama-sama? Ya, saya contohkan Pak, burung yang terbang sendiri dan burung yang terbang bersama itu beda Pak. Terbang sendiri itu lebih lambat, tapi kalau kita sama-sama, ya karena untuk terbang ada dua daya angkat dan daya dorong. Setiap kumpakan saya menyumbang untuk daya angkat, sehingga dia cepat. Ya, sama dengan lidi, kalau lidi sendirian, aduh tidak ada. Tapi kalau lidi disatukan, Allah dan dalam berjamaah ada berkah. Ini dari Pak saya mendengar Ustaz, dalam berjamaah ada berkah. Demikian Bapak, ada tambahan sedikit bonus dengan menit. Saya mohon maaf kalau ada kurang bergerak. Terima kasih sekali Pak Firdaus telah diundang lagi Pak Ketua Yayasan, ya sahabat saya, saudara saya, kita sebut saudara di akhirat, Pak Ketua Masjid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.